Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Kartun The Simpsons terkenal dengan kecenderungannya untuk menggambarkan ramalan-ramalan yang seringkali mengejutkan, dan pada beberapa kesempatan, ramalan itu terbukti akurat. Dari memprediksi Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dalam episode Back to the Future, hingga menampilkan teknologi jam tangan komunikasi dalam Lisa's Wedding, The Simpsons telah menarik perhatian karena kemampuannya menangkap nuansa masa depan dengan presisi yang mencengangkan. Lebih lanjut, dalam episode Saksofon Lisa, kartun ini bahkan memprediksi munculnya wabah virus Ebola, memperlihatkan buku berjudul Curious George and the Ebola Virus yang menggambarkan monyet, salah satu hewan yang diduga pembawa virus Ebola. Keakuratan prediksi-prediksi ini telah memicu spekulasi luas mengenai sumber inspirasi para pembuat acara, dengan beberapa orang mengaitkannya dengan pengaruh organisasi rahasia seperti Illuminati dan Freemasonry, sementara yang lain menganggapnya sebagai kebetulan belaka, yang berasal dari pemahaman tajam para pembuatnya tentang isu sosial dan politik kontemporer. Pembahasan tentang Dajjal, sosok yang dikenal dalam berbagai agama, merupakan hal penting untuk memahami bagaimana konsep ini dapat diinterpretasikan dalam berbagai bentuk budaya pop, termasuk dalam episode The Simpsons. Dajjal, yang sering diidentifikasi sebagai Mesias palsu atau penipu besar, memiliki representasi yang beragam dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, masing-masing dengan nuansa yang berbeda namun saling terkait. Dalam Islam, Dajjal adalah salah satu tanda besar hari kiamat. Dijelaskan dalam berbagai hadits, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Dajjal digambarkan sebagai sosok penipu yang akan menyesatkan umat manusia. Dalam sebuah hadits dari Sahih Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada fitnah di muka bumi yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam hingga kiamat, dari fitnah Dajjal." Dajjal digambarkan sebagai seorang pria yang buta sebelah mata, dan akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dengan melakukan berbagai mukjizat palsu untuk menipu umat manusia. Sementara dalam agama Yahudi, konsep Mesias atau Mashiach adalah sosok yang ditunggu-tunggu, yang akan memimpin bangsa Yahudi menuju zaman keemasan kedamaian dan keadilan. Menurut Talmud, salah satu kitab suci Yahudi dalam Sanhedrin 98a, Mesias akan menjadi raja yang bijaksana dan adil, yang akan membangun kembali bait suci di Yerusalem, dan mengumpulkan semua orang Yahudi dari penjuru dunia. Dalam Yahudi, tidak ada konsep Mesias sebagai penipu atau figur negatif, namun sebaliknya, Mesias adalah simbol harapan dan pemulihan. Selanjutnya dalam agama Kristen, konsep yang paling mendekati Dajjal adalah Antikristus, yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, terutama dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 18-22. Antikristus digambarkan sebagai sosok yang akan muncul sebelum kedatangan kedua Kristus, menyesatkan banyak orang, dan menentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan Kristus. Antikristus dianggap sebagai penipu utama dan musuh dari nilai-nilai Kristen, yang akhirnya akan dikalahkan pada akhir zaman. Memahami latar belakang dan perbedaan konsep Dajjal, Mesias, dan Antikristus dalam agama-agama Abrahamik ini sangat penting untuk menangkap nuansa bagaimana tema ini mungkin diinterpretasikan dalam budaya populer, termasuk episode The Simpsons. Pengetahuan tentang latar belakang konseptual ini akan memberikan dasar untuk memahami bagaimana episode tertentu dapat menggambarkan sosok ini, meskipun mungkin dengan cara yang berbeda dari penggambaran tradisional dalam kitab suci agama. Untuk memahami interpretasi Dajjal dalam konteks budaya pop, termasuk The Simpsons, penting untuk menyelami latar belakang teori konspirasi yang mengaitkan Dajjal dengan organisasi rahasia seperti Illuminati dan Freemasonry. Teori-teori ini, meski seringkali tidak didasarkan pada bukti konkret, telah memainkan peran besar dalam narasi populer tentang simbolisme, kekuasaan, dan manipulasi. Illuminati awalnya adalah kelompok yang dibentuk pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman, dengan tujuan mempromosikan ide-ide pencerahan dan menentang pengaruh gereja Katolik dalam politik. Namun dalam budaya modern, Illuminati seringkali dituduh sebagai organisasi elit global yang berusaha mengontrol dunia melalui berbagai sarana, termasuk media dan pemerintahan. Teori konspirasi ini dipopulerkan oleh berbagai buku dan film, seringkali menggambarkan Illuminati sebagai kelompok yang menggunakan simbolisme dan ritual esoterik. Kemudian Freemasonry, sebuah organisasi fraternal yang berkembang dari guil-guil tukang batu abad pertengahan, juga sering dikaitkan dengan teori konspirasi.
Freemason dianggap sebagai organisasi rahasia dengan ritual-ritual simbolis yang kompleks dan hierarki internal yang ketat. Dalam narasi konspirasi, Freemasonry dianggap bersekutu atau bahkan menjadi bagian dari Illuminati, berperan dalam upaya mengendalikan politik dan ekonomi dunia. Dalam konteks teori konspirasi, Dajjal seringkali dipresentasikan sebagai tokoh sentral yang bekerja sama atau bahkan menjadi pemimpin Illuminati dan Freemasonry. Teori ini menggabungkan elemen-elemen eskatologi Islam dengan narasi konspirasi Barat, menciptakan gambaran Dajjal sebagai sosok di balik berbagai peristiwa dunia. Hal ini seringkali dihubungkan dengan ide-ide tentang pemerintahan dunia baru, New World Order, dan kontrol atas people power. Dalam konteks budaya pop, seperti The Simpsons, pemahaman tentang teori konspirasi ini memungkinkan penonton untuk menangkap nuansa dan referensi yang mungkin diselipkan dalam narasi. Meskipun tidak selalu mencerminkan kenyataan atau keyakinan agama, penggunaan elemen-elemen ini dalam media seringkali dimaksudkan untuk menciptakan lapisan makna tambahan atau untuk mengekspresikan kritik sosial. Memahami latar belakang teori konspirasi ini memberikan konteks yang lebih luas untuk menafsirkan bagaimana elemen-elemen tersebut mungkin dimanifestasikan dalam episode The Simpsons berikut ini. Dalam episode The Greatest Story Ever Deohead dari The Simpsons, kita dihadapkan pada sebuah narasi yang menggabungkan humor, petualangan, dan referensi budaya yang kaya. Episode ini membawa penonton ke Yerusalem, tempat yang memiliki signifikansi historis dan religius mendalam melalui mata Homer Simpson dan keluarganya. Perjalanan ke Yerusalem dimulai ketika Ned Flanders, tetangga Homer yang sangat religius, memutuskan untuk mengajak warga Springfield, termasuk keluarga Simpson, dalam sebuah tur ke Tanah Suci. Flanders, yang selalu berusaha menemukan kebaikan dalam setiap orang, berharap perjalanan ini akan membawa pencerahan spiritual, terutama bagi Homer, yang terkenal dengan ketidakpeduliannya terhadap hal-hal berbau religius. Sesampainya di Yerusalem, Homer mulai menunjukkan sikap apatis dan tidak menghormati kekudusan tempat itu, sangat berbeda dengan Flanders yang terpesona dan terhormat oleh tempat tersebut. Homer lebih tertarik pada aspek-aspek duniawi dari perjalanan, seperti makanan dan akomodasi, daripada menghargai nilai spiritual dan historis Yerusalem. Titik balik cerita terjadi ketika Homer, setelah serangkaian kejadian lucu dan menarik, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang aneh. Ia mulai berbicara dan bertingkah laku dengan cara yang mengindikasikan bahwa ia percaya dirinya telah menjadi seorang nabi atau bahkan Mesias. Perubahan ini mengejutkan keluarga dan teman-temannya, serta menciptakan momen-momen komedi sekaligus membingungkan. Episode berakhir tanpa memberikan kesimpulan yang pasti tentang perubahan Homer, dan apa arti pengalaman ini bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ini meninggalkan penonton dengan banyak pertanyaan tentang makna di balik peristiwa yang dialami Homer, dan bagaimana peristiwa tersebut mungkin diinterpretasikan. Dengan memperhatikan alur cerita ini, kita bisa melihat bagaimana The Simpsons menggunakan setting, karakter, dan humor untuk menyentuh tema-tema yang lebih dalam dan serius. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang interpretasi simbolik, dan bagaimana episode ini mungkin menggambarkan atau mengomentari tema-tema seperti Dajjal dan teori konspirasi terkait. Episode The Greatest Story Ever Deohead dari The Simpsons ini memicu berbagai interpretasi dan reaksi, terutama dengan transformasi Homer yang percaya dirinya sebagai nabi atau Mesias. Bagi sebagian penonton, penggambaran Homer ini bisa dianggap sebagai komentar satir terhadap manipulasi agama untuk keuntungan pribadi atau sosial. Penggunaan Yerusalem sebagai latar cerita menambah kedalaman pada tema-tema seperti kepercayaan, pluralisme, dan konflik agama. Reaksi dari komunitas agama terhadap episode ini bervariasi, dengan beberapa pemuka agama mengkritik penggunaan tema religius untuk komedi, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang untuk diskusi tentang agama dalam budaya pop. Di media dan masyarakat umum, episode ini memicu diskusi tentang batas-batas humor dan satir, khususnya dalam hal subjek yang sensitif seperti agama. Matt Groening, pencipta The Simpsons, sering ditanyakan tentang referensi teori konspirasi dalam acaranya. Meskipun ia sering mengambil pendekatan humoristik dalam menanggapi pertanyaan ini, dia telah menekankan bahwa tujuan acaranya adalah untuk menghibur dan merangsang pemikiran, bukan untuk mendukung atau menolak pandangan tertentu tentang agama atau teori konspirasi. Dalam konteks episode The Greatest Story Ever Deohead, Groening mungkin menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membuat sebuah cerita yang menghibur,
sekaligus menyentuh pada tema-tema agama dan kepercayaan dalam konteks modern. Secara keseluruhan, episode ini menunjukkan bagaimana The Simpsons dan budaya pop pada umumnya dapat menggali dan menggugah pemikiran tentang topik-topik yang kompleks dan terkadang kontroversial. Dengan memanfaatkan humor dan satire, episode ini menawarkan perspektif unik mengenai cara kita memandang agama, kepercayaan, dan narasi yang lebih besar dalam masyarakat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.